Alia panik karena Fauzan nyusul ke puncak dan Alia jadi tidak bisa mencelakai Ayu dan Rindu. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada malam hari ini. Seperti yang kita tahu, kalau di episode kali ini bakalan ada acara kemah gitu ya guys ya, camping antara ibu dan anak yang dilaksanakan oleh pihak sekolahnya Ayu, Cantik, dan Anggun. Dan tentu hal ini sangat amat membahagiakan bagi Ayu karena sekarang dia bisa mengikut sertakan mama kandungnya untuk di acara sekolah ini, dan itu adalah hal yang sangat amat ya tak terduga lah bagi Ayu ya guys ya sebenarnya, karena kan Ayu ini berpikir kalau dia kan sebelumnya udah nggak punya ibu, jadi ya dia nggak mungkin bisa berbahagia seperti halnya Anggun dan Cantik yang selalu ada mamanya di sisi dia, yang sangat amat menyayangi mereka juga. Sedangkan Ayu hanya bisa mengikuti ibu tirinya yang gak sayang sama dia. Tapi sekarang di saat dia merasakan betapa bahagianya ternyata diantar sama mama kandungnya sendiri. Kemudian Ayu juga benar-benar merasakan kasih sayang yang luar biasa. Tidak seperti biasanya yang dimana ya dia gak pernah tuh yang namanya diberikan kasih sayang yang tulus dari seorang ibu, dan sekarang dia mendapatkan hal tersebut, ya tentu ini adalah hal yang sangat amat membahagiakan bagi Ayu. Kemudian di sisi lain Fauzannya nggak ikut nih guys, karena memang ini hanyalah acara ibu dan anak saja. Karena memang hanya ibulah yang diajak di acara camping sekarang, bukan ayahnya. Jadi Fauzannya jadi nggak ikut nih untuk ke sana. Tapi nyatanya Fauzan ini nyusulin guys. Karena apa ya? Karena ternyata Ibu Ratih, jujur Mimin agak rancu ya guys ya dengan karakter Ibu Ratih ini. Sebenarnya Ibu Ratih ini baik atau enggak sih? Dan memang ya Bu Ratih ini kan ya dijebak juga ya sama Alia, karena memang kalau Ibu Ratih nggak mengikuti permintaan dan kemauan Alia, takutnya nanti Alia malah membongkar kejahatan dari Ibu Ratih yang ingin memisahkan Ayu dulu dengan Fauzan. Tapi ya sepertinya Ibu Ratih juga udah muak banget sama Alia, muak juga dengan ancamannya Alia, udah capek banget harus menghadapi Alia yang makin kesini makin menjadi-jadi, kemudian semakin jahat dan tak terbendung lagi nih jahatnya tuh seperti apa. Jadinya Ibu Ratih ya setidaknya memberitahu Fauzan kalau anaknya ini dalam bahaya nih. Alia ini sangat amat membenci Ayu sekarang setelah Fauzan mengancam untuk berpisah dengan Alia. Jadi sasaran empuk banget nih di saat Alia tahu kalau sekarang gak akan ada Fauzan di acara tersebut. Jadinya ya akan lebih mudah lah bagi Alia untuk merencanakan sesuatu yang bisa mencelakai Rindu ataupun Ayu. Tapi sih dia tuh pengen ngelihat Ayu tuh sedih ya guys ya. Dia tuh pengen ngelihat Ayu tuh tidak pernah bisa bahagia dan tidak akan pernah merasakan kasih sayang dari papanya, karena Fauzan sudah direbut sama Alia, Anggun, dan Cantik. Itulah yang ada di pikirannya si Alia ini, sehingga dia gak mau banget melihat Ayu bisa diberikan kebahagiaan oleh si Fauzan ini. Nah, tentu Fauzan tidak terima akan hal tersebut. Dia pasti tidak akan pernah tinggal diam. Untung saja Ibu Ratih memberitahu hal tersebut, jadinya dia bisa langsung tancap gas ke acara camping itu dan memastikan kalau Ayu dan Rindu itu akan baik-baik saja. Dan ternyata ya di sisi lain untung aja ada Ustadz Adi di sana yang memang kebetulan mengajar menggantikan Ustadz Hafiz yang dulu pernah juga ngajar di
kampung tersebut, sehingga ya nantinya yang akan menjaga Rindu dan Ayu itu ya tidak hanya Fauzan saja, tapi Ustadz Adi pun juga melakukan hal yang sama, yaitu memastikan Rindu dan Ayu ini akan baik-baik saja dan tidak dicelakai oleh si licik Alia. Jujur sih Alia ini tuh bener-bener makin menjadi-jadi banget ya guys ya. Kayak yang gak bisa aja gitu mendapatkan sosok laki-laki yang lebih bagus dari Fauzan. Lagian masih banyak kali laki-laki yang bisa hidup dengan dia. Contohnya Denny yang memang cocok banget dengan si Alia ini. Jadi ya kalau bisa secepatnya Alia ini benar-benar sah deh berpisah ya dari Fauzan. Karena jujur muak juga nih lama-lama ngelihat si Alia ini yang selalu saja mencari celah untuk ya tidak bahagia. Maksudnya tidak bahagia di sisinya Fauzan gitu maksudnya ya guys ya. Dia selalu saja membuat kekacauan, selalu saja menambah permasalahan baru bagi hidupnya Fauzan. Dan itu adalah hal yang sangat amat bikin Fauzan tuh muak semuak-muaknya. Ya gimana gak muak ya guys ya. Ini aja tuh Fauzan udah angkat tangan deh dengan segala permasalahan yang sudah dibuat oleh Alia ini. Bahkan nih kalau Fauzan tahu Alia ini pernah menghabisi 3 nyawa orang, wah ini sih Fauzan udah fix ya guys ya, tidak akan pernah mau tuh yang namanya mempertahankan pernikahan dia dengan Alia. Dan Mimin kan sempat ngomong ya di beberapa video sebelumnya kalau Fauzan tuh udah capek banget dengan Alia. Dan kalau memang Fauzan udah capek dengan Alia, ya udah biarin aja Alia mengambil semua harta milik Fauzan itu. Ya udah anggap saja Fauzan melanggar perjanjian pranikah di antara mereka berdua, dan ya udah biarin aja Alia berbahagia dengan harta yang sudah dia kumpulkan selama ini. Dan biarin juga Ayu tidak mendapatkan apapun. Toh Ayu terbukti dalam keadaan sederhana pun di saat dia bisa bahagia dengan papa dan mamanya di pesantren aja, itu tuh dia tuh udah sangat amat bersyukur sekali. Dan ya terlihat kalau sebenarnya Ayu itu tuh bener-bener sifatnya tuh jatuh dari ibu kandungnya. Karena kebaikan Ayu itu loh sangat amat luar biasa banget bagi seorang anak kecil. Sekecil Ayu bisa meniru sifat asli dari Rindu itu tuh benar-benar udah top markotop banget ya guys ya. Tidak sama halnya dengan Anggun yang dan Cantik yang memang ya sifat mereka licik seperti ibunya juga. Jujur ini tuh benar-benar memperlihatkan kalau ibu itu benar-benar madrasah pertama seorang anak ya guys ya. Kalau memang anaknya keras kepala, anaknya kalau ibunya keras kepala, ibunya licik, ibunya jahat, ya tentu itu juga yang ditiru oleh anaknya. Dan terbukti dari sinetron ini Cantik dan Anggun meniru ibu kandungnya yaitu Alia, dan Ayu meniru ibu kandungnya yaitu Rindu. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri kalau Ayu ini tidak pernah dekat dengan Rindu sebelumnya, tapi ya memang mungkin karena ikatan batin yang kuat dan hati Rindu yang luas, ya jadi turun deh sama Ayu. Walaupun memang sebagai anak kecil Ayu tuh benar-benar kesel melihat kebersamaan Cantik Anggun dengan papanya, tapi dia yakin dan selalu diyakini oleh Rindu kalau papanya akan selalu ada untuk Ayu, akan selalu sayang untuk Ayu. Jadi Ayu nggak perlu tuh yang namanya cemburu-cemburu dengan kedekatan Fauzan dengan Cantik Anggun. Walaupun sudah dipanas-panasi oleh Cantik Anggun dan ibu tirinya yang jahat ini, tapi ya tetap aja Rindu meyakini anaknya kalau papanya itu benar-benar sangat amat sayang sama Ayu dan pastinya tidak akan pernah meninggalkan Ayu. Toh buktinya di episode kali ini kita akan melihat Fauzan yang akan selalu melindungi Ayu dan Rindu dari kejahatannya Alia, dan
Jujur Alia ini benar-benar kurang ajar banget ya guys ya. Karena apa? Karena di episode kali ini dia memanfaatkan anak-anak dia untuk ya manas-manasin Ayu, mencelakai Ayu bahkan. Dan sebagai seorang ibu ya tentu nggak boleh ya memanfaatkan anak seperti itu hanya untuk keegoisan dia semata. Dan mudah-mudahan aja nanti Rindu dan Ayu bakalan baik-baik aja, bakalan dilindungi dan diselamatkan oleh Adi ataupun Fauzan. Dan ya tentu ini bakalan jadi persaingan yang berat juga nih sebenarnya di antara Fauzan dan Adi, karena mungkin saja Adi akan lebih gercep daripada Fauzan. Padahal Fauzan kan udah jauh-jauh ya guys ya untuk nyusulin Ayu dan Rindu ke sana, tapi ya mau gimana lagi, Adi lebih gercep daripada Fauzan. Dan mungkin Fauzan pun juga ya mau gimana lagi gitu ya, memang kebaikan Adi itu sangat amat luar biasa terhadap Rindu dan Ayu. Dan dia pun ya juga menepati janjinya untuk selalu melindungi Ayu dan Rindu kan. Jadi ya mau gimana lagi, Fauzan ya tetap harus berterima kasih dan berhutang budi juga lah dengan kebaikan Adi terhadap anak dan ya calon istrinya mungkin ya kalau nanti rujuk. Udah gak sabar banget untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.